Hai teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Perkenalkan dulu, nama saya Megawati Putri Manurung. Saya akan memberikan sebuah Injil atau firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya bola firman-Mu terang pelita bagi kami. Kami dapat menjalankan perintah-Mu dengan yang Kau perintahkan. Terpuji nama-Mu Bapa, eksos sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan tertulis pada Matius 18 ayat 12 sampai 20. Mari kita baca. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang ke-99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat ini? Dan aku kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar keberaniannya atas seekor itu daripada atas 99 ekornya tidak sesat. Demikian juga Bapa yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak hilang. Itu tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Matius 18 ayat 15 sampai 20 itu tentang menasihati sesama saudara. Mari kita baca. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba? Apabila saudaramu berbuat dosa, tengoklah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengar jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan lagi aku akan berkata kepadamu, jika 2 orang lagi padamu di dunia ini sepakat-sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian kita pasti pernah merasakan kehilangan, entah itu barang atau orang yang kita sayangi. Alangkah senangnya ketika kita bisa menemukan kembali barang atau orang yang kita sayang. Demikianlah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat menjadi gembala. Ia mengompalkan tentang domba yang hilang ditemukan kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seseorang gembala memiliki banyak domba, saat itu juga ada 1 ekor yang tersesat, maka kamu pasti akan mencarinya ekor domba yang tersesat terus. Ketika kamu menemukan 1 ekor domba yang tersesat dan hilang, kamu pasti akan merasakan kesenangan yang lebih besar jika dibandingkan dengan mengembalakan banyak domba yang tidak tersesat. Di situlah Tuhan Yesus menekankan poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang, yang seperti yang tertulis pada Matius 18 ayat 12 sampai 14. Pemilik domba akan lebih bahagia ketika bisa berjumpa seekor domba yang tersesat dan yang hilang. Kita bisa mendapatkan yang pelajaran yang sangat berharga karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya. Ia tidak menginginkan seorang pun dari anak-anaknya yang hilang, sebab itu Tuhan selalu mencari seumat-umatnya yang hilang untuk dibawa kembali pulang. Dalam cerita Alkitab pada murid bukanlah binatang domba, melainkan hanya perumpamaan saja bahwa mereka adalah seorang manusia berhak memberikan teguran kepada temannya saat sedang berbuat dosa, bahkan menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebagai seorang murid, dia dapat memberikan nasihat secara bahkan banyak saksi di hadapan seluruh jemaat. Hal itu bertujuan agar bisa mendapatkan saudaranya kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. 16 ayat 15 sampai 20. Namun ketika orang yang tersesat itu susah untuk dinasihati dan melawan, maka akan dikacaukan. Di dalam kitab tersebut, Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada murid untuk menentukan menentukan menerima atau tidak semua orang yang hidup berjemaat bersama mereka pada waktu itu.
Demikianlah kita harus saling menegur ketika teman ada yang sedikit menyimpang atau kembali ke jalan yang benar. Namun kita tidak boleh menghakimi, melainkan selalu mengasihi semua orang, memberikan dia jalan, memberikan sebuah firman Tuhan, mengarahkan dia kepada Tuhan, dan selalu mengasihi dan selalu menasihati supaya dia mendengar dan supaya dia menjalankan firman Tuhan. Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Demikianlah jemaat saya. Amin. Sebelum kita mengakhiri jemaat, langkah baiknya kita berdoa. Ya Tuhan, kami baru saja mendengar firman-Mu. Kiranya buatlah firman-Mu itu pelita bagi hidup kami, dapat kami menjalankan perintah-Mu, dapat kami menjalankan arahan-Mu, dan semua segala perintah kami dapat menjalankan. Terpuji nama Bapa, Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Sekian dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom.